Puji Tuhan, selamat pagi. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan pagi hari ini juga kita akan melakukan perjamuan Tuhan untuk memperingati pengorbanannya yang begitu luar biasa buat kehidupan kita. Tiada satu kata pun yang dapat membalas dan membungkus semua pengorbanan Tuhan untuk kita pagi hari ini. Mari dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini. Karya terbesar. Haleluya. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, amin. Hati yang mulia, temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan oleh karena anugerah dan kasih-Mu. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Saat ini kami rindu untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau karena Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Untuk itu biarlah roh sukacita itu Engkau curahkan bagi kami Tuhan. Setiap kami jemaat yang ada mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Urapan-Mu tercurah bagi setiap pelayan-Mu. Mulai dari song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin. Tuhan, Engkau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk memuliakan dan meninggikan akan Engkau. Demikian juga buat hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk melayani dengan kebenaran firman Allah. Biar di dalamnya ada urapan khusus. Agar kami jemaat Tuhan boleh mendapat berkat khusus yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di tengah-tengah kami hanya ada Roh Kudus. Tidak ada kuasa lain lagi. Karena kami berada di dalam bait kudus-Mu Tuhan. Untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang lain. Mereka yang dalam perjalanan Tuhan, tolong mereka. Tibakan mereka tempat ini bersama kami untuk meninggikan nama Tuhan. Terpujilah akan Engkau Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan buka di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kalau kita boleh bertemu kembali di dalam peribadatan ini, semua karena kemurahan Tuhan, bukan kuat dan gagah kita. Sebab itu mari pada kesempatan ini kita boleh siap datang dari rumah dengan persiapan fisik. Tapi Ibrani 11 ayat 6 katakan, tanpa iman kita tidak berkenan datang dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bangun bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian yang itu, rayakan Yesus rayakan. Kita sambil bangkit berdiri. Amin. Rayakan Yesus rayakan.
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, kita mau menyaksikan persembahan dari kaum muda. Puji Tuhan, luar biasa. Di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, apapun masalah kita, apapun persoalan kita yang kita hadapi, izinkan Tuhan mengatasi persoalan di dalam saudara dan saya. Izinkan Tuhan menggunakan persoalan dan masalah saudara membuat kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita undang bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Haleluya.
haleluya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Benar Bapa, hanya Engkau yang layak kami sembah, kami muliakan Tuhan, sebab hanya Engkau lah Allah kami, hanya Engkau lah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, pagi ini Engkau masih memberikan kami kesempatan lagi umat-Mu Tuhan, untuk kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Karena yang kami perlukan dalam hidup kami ini hanya Engkau Tuhan. Kami sangat-sangat membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa khusus untuk hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan pujian penyembahan. Biarlah kiranya Engkau berkati Tuhan dia dalam pekerjaannya, dalam keluarganya Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan keperluannya Tuhan, Engkau adakan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bela hak-haknya Tuhan. Engkau berkati mereka, keluarganya dengan limpah Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Juga semua yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini Tuhan, Engkau berkati mereka satu persatu. Biar mereka Engkau urapi secara khusus Tuhan, supaya mereka lebih lagi dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau urapi secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dia Tuhan, setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari bibir mulutnya Tuhan, biar semuanya itu datangnya dari Tuhan, dan kami umat-Mu yang mendengarnya Tuhan, kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan kami semua Tuhan, agar kami layak menerima firman-Mu. Saatnya kami mau dengar firman-Mu, kami mau duduk diam, dan kami siap menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Kita bersyukur buat pagi hari ini karena Tuhan kasih kesempatan lagi buat kita untuk kita bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan teristimewa kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Hidup kita senantiasa perlu akan firman Tuhan, ya, karena kita tahu bahwa kebenaran itu pasti akan muncul bagaikan fajar, ya, yang terus akan nampak kebenaran itu. Karena itu kita sebagai orang percaya, kita terus pegang kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Puji Tuhan, pagi hari ini saya ingin bicara mengenai pemulihan melalui salib, ya. Pemulihan melalui salib. Kita akan buka bersama Ya, dalam 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata begini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan hanya menyelamatkan kita, bukan hanya menebus dosa kita, ya, tetapi Tuhan ingin memulihkan jiwa kita, ya. Ingat saudara-saudara bahwa karena dosa manusia itu dimurkai oleh Allah. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya menyelamatkan kita, ya. Karena kepada siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kepada waktu kita percaya menerima Yesus, membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita punya jaminan bahwa kita memiliki hidup yang kekal.
Tetapi setelah itu saudara-saudara, Yesus ingin memulihkan jiwa kita yang terluka, ya, mengalami luka batin. Ya, kenapa saudara-saudara? Pada pagi hari ini kita akan belajar ya tentang luka batin. Ya, ada banyak pengalaman hidup dalam kehidupan kita sebagai manusia yang mungkin menyakitkan, ya, sehingga batin kita terluka. Ya, pada waktu batin itu terluka, sebelum dibereskan atau dipulihkan oleh Tuhan, maka luka itu akan sewaktu-waktu muncul dalam kehidupan kita. Ya, sehingga mungkin saudara pernah melihat ada orang yang seperti dia bengong, ya, diajak bicara dia tidak nyambung, ya, dia mengalami stres berat karena dia mungkin pada masa lalunya dia pernah mengalami luka batin yang tidak terselesaikan, ya, yang tidak terselesaikan. Nah, pada pagi hari ini kita ingin belajar tentang bahwa pemulihan itu, ya, itu dilakukan oleh Yesus bagi setiap kita yang sudah diselamatkan, supaya kehidupan kita, supaya jiwa kita, ya, benar-benar mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Ya, karena Tuhan ingin ketika sampai dia naik ke surga, dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jadi Tuhan ingin setiap kita sebagai orang-orang Kristen kita mengalami damai sejahtera. Damai yang bukan dari dunia, tapi damai yang datang dari Tuhan. Kalau damai yang datang dari Tuhan itu tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada, ya, tetapi damai Tuhan itu dalam kondisi apapun kita akan terus merasakan damai sejahtera Allah itu. Bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera Allah ketika kita sudah dipulihkan, ya. Nah, pagi hari ini kita ingin belajar tentang kita mau belajar tentang kunci pemulihan, ya. Bagaimana supaya kita bisa mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita. Saya katakan untuk keselamatan kita sudah clear, ya. Melalui percaya kita bertobat, kita mengalami keselamatan. Tetapi setelah itu Tuhan ingin kita betul-betul dipulihkan, ya. Ada kunci-kunci pemulihan. Yang pertama kita akan lihat ya, kita harus mengakui dulu bahwa kita itu pernah terluka, ya, dan perlu dipulihkan, ya. Kita itu pernah terluka dan perlu dipulihkan, ya. Ada satu ayat yang kita bisa baca, ya, dalam, ya, Amsal 27 ayat 9. Minyak dan wangi-wangian itu menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Ya. Minyak dan wangi-wangian itu menyukakan hati, ya. Wangi-wangian menyegarkan, senang, tetapi penderitaan merobek jiwa, ya. Penderitaan merobek jiwa. Nah, saudara, iblis melalui kata-kata dan perbuatan orang lain, dia ingin merusak gambar diri yang ada pada kita, ya, yang dimana dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu serupa dengan gambarnya, ya. Tetapi fakta yang ada pada waktu kita berada di dalam dunia ini, ya, itu bisa melalui siapa saja yang melukai kita, ya. Mungkin melalui sahabat kita, tidak terlepas juga mungkin juga dari orang tua kita, ya.
kakak beradik kita pernah melukai kita, ya, sehingga jiwa ini menjadi robek, ya. Nah, manusia ini kadang-kadang coba untuk menutupi, ya. Manusia itu coba untuk menutupi seolah-olah tidak ada apa-apa, ya. Tapi ketika jiwa itu sudah terluka, ketika batin ini terluka, satu waktu efek dari luka itu akan muncul, ya. Satu waktu itu akan muncul. Apalagi kepada orang-orang yang pernah merasa tertolak, ya. Saya nggak tahu di sini ada nggak orang yang pernah merasa tertolak, ya. Tidak diakui oleh keluarganya, ya. Tidak bisa masuk dalam pergaulan dengan teman-temannya, itu tertolak, saudara-saudara. Sehingga kita ada rasa minder, kita rasa kecewa, kenapa saya nggak bisa berteman dengan mereka, karena mereka misalnya orang-orang yang berduit, ya, kita nggak bisa bergaul dengan mereka, kita terluka, ya. Mungkin kita pernah berbuat sesuatu dan orang tua kita menegur dengan keras, ya. Lalu seperti kita dipermalukan di depan umum, ya, karena ditegur di banyak-banyak orang, itu juga bisa membuat orang terluka, ya. Orang yang terluka, efeknya adalah bisa dia berpikir secara negatif, ya, berpikir negatif, ya. Nah, saudara-saudara, saya catat ada beberapa efek dari orang yang terluka lalu dia mulai berpikir negatif, ya. Orang ini dia gampang putus asa, ya. Orang yang terluka gampang putus asa. Dia tidak kuat, dia tidak mampu menghadapi masalah, ya. Tidak mampu menghadapi persoalan, sehingga ketika menghadapi persoalan dia langsung stres, ya. Dia nggak kuat, gampang putus asa, ya. Dia sering merasa tertuduh di dalam hidupnya, ya. Dia selalu, wah, mungkin ini salah saya, ini saya yang salah saya, tertuduh terus, hidupnya tertuduh sehingga dia nggak bisa tenang di dalam hidupnya. Karena apa? Dia terus tertuduh. Tiap kali ada kejadian dia merasa saya yang salah, ya. Dia merasa, aduh, jangan-jangan ini karena salah saya, ya, sehingga dia tidak bisa tenang, ya. Orang yang terluka efeknya adalah dia selalu berpikir negatif, ya, padahal mungkin orang lain yang salah, tetapi dia merasa, aduh, jangan-jangan gara-gara saya, dia tertuduh terus, ya. Udah gampang putus asa, dia sering tertuduh atau merasa bersalah, ya. Efek yang lain adalah ini jadi minder, ya. Orang-orang yang seperti ini, yang terluka, kalau tidak diselesaikan itu jadi minder, ya. Mau ngomong takut salah, mau bertindak takut salah. Karena apa? Disalah-salahkan terus, ya. Mungkin dia pernah disalahkan sama orang lain yang di depan umum sehingga dia merasa malu, ya. Dan sehingga dia terus akan merasa bersalah, ya. Dia minder, dia malu, mau tampil malu, mau ngomong, mau usul malu, ya. Dan itu pernah menjadi pengalaman hidup saya sebelum saya mengenal Tuhan, ya. Saya orang yang takut untuk menyampaikan pendapat, ya. Karena apa? Saya punya papa yang tidak mengenal Tuhan, ya. Saya dididik oleh keluarga yang tidak mengenal Tuhan,
Dan tidak ada pemahaman-pemahaman seperti ini, ya, bahwa kalau kita marah sama anak-anak jangan di depan umum, ya. Jadi kalau dia marah ya marah aja gitu, tidak bisa kontrol, tidak bisa menguasai diri, dan efeknya apa? Anak, ya, anak yang jadi sasaran. Nah, saya dulu itu termasuk orang yang takut mau menyampaikan pendapat, minder, ya, kumpul dengan orang banyak minder, apalagi kalau sudah melihat penampilan orang itu di atas kita, ya kita langsung minder, nggak berani untuk bergabung, ya. Nah, puji Tuhannya saya mengenal Yesus, ya. Saya mengenal Yesus dan saya merasa bahwa betul ketika kita percaya Yesus kita diselamatkan dan salib Tuhan itu memulihkan, ya. Karena kita yang pertama kita harus merasa, ya. Kita harus rasa dulu bahwa memang betul kita harus mengakui bahwa kita memang terluka, ya, dan perlu dipulihkan, ya. Kita perlu dipulihkan. Ya. Orang yang terluka itu, ya, dia terus merasa tertolak, ya, dia merasa tertolak, ya. Jadi keberadaannya itu seperti tidak diterima oleh orang lain, ya. Dia seperti mungkin orang lain nggak suka sama saya, ya. Dia tertolak. Ya. Mudah kepahitan, ya. Dia berpikirnya negatif, ya. Jadi saya pernah ketemu dengan orang yang kalau melihat, ya, misalnya kita lagi ngobrol di sini, ya, saya melihat ada orang yang lagi ngobrol berdua, ya. Orang ini yang saya ajak ngobrol ini, dia bisa berpikir bahwa orang yang ngobrol berdua itu lagi ngomongin dia, ya. Dan orang yang ngobrol berdua itu akan mencelakai dia. Nah, orang ini dia begitu takut, ya, takut mau dicelakai, padahal enggak, ya. Karena apa? Dia berpikirnya negatif terus, ya. Mudah kepahitan, ya. Dan efek berikutnya yang paling mengerikan adalah dia tidak pernah merasa aman di dalam hidupnya, ya. Dia nggak pernah merasa aman, kayak tertekan terus, kayak terancam terus, ya. Jadi jiwanya itu terluka sehingga dia merasa ada orang yang mau mencelakai dia, ya. Dari sekian banyak yang saya sebutkan, mungkin saudara pernah mengalami takut kegelapan, ya. Dia berada di ruangan yang gelap, dia takut sekali, ya, karena dia berpikirnya negatif. Wah, jangan-jangan ada apa-apa di tempat yang gelap, ya. Dia berpikir negatif, ya. Jadi takutnya terus nambah terus. Takut gagal, ya, takut gagal. Ada orang yang selalu takut gagal, ya. Saya kepada anak-anak, saya tidak pernah menuntut untuk mereka jadi juara, ya. Boleh ditanya anak-anak, saya tidak pernah menuntut kamu harus juara satu, ya, kalau nggak juara satu mendingan pindah. Nggak ada, ya. Karena ketika kita menyampaikan itu, anak ini itu seperti dikasih target, harus juara satu, harus menang, harus berhasil, ya. Sementara anak-anak kan kadang-kadang tidak selalu berhasil, ya. Kadang-kadang bisa gagal, ya. Mungkin dia dari rumah tidak persiapan, mungkin dari rumah
atau dia malam terlalu banyak main sehingga pagi tidak siap untuk menghadapi ulangan, tiba-tiba ulangannya jelek. Ya, saya tidak pernah menuntut mereka untuk harus juara 1. Ya. Karena jangan sampai anak itu punya pemikiran, aduh saya kalau nggak juara 1 saya dimarahin papa saya. Ya, kalau saya nggak berhasil saya dimarahin sama papa saya atau mama saya. Ya, sehingga dia sekolah dia membawa beban yang berat. Ya, saya harus berhasil, saya harus berhasil, saya harus berhasil. Dan akhirnya apa? Dia takut gagal. Ya, dia takut gagal. Setelah mereka selesai kuliah semua, ya, kadang-kadang di meja makan saya bilang, toh yang kamu pelajari di sekolah itu nggak keluar di pekerjaan. Ya, nggak semua keluar di pekerjaan. Pada waktu kamu bekerja yang kamu hadapi berbeda. Yang penting kamu punya mental untuk bertemu dengan orang, mental untuk ngobrol sama orang, percaya diri. Ya. Tapi ketika orang itu terluka, ya bisa berakibat seperti yang tadi saya katakan. Ya, dia memiliki selalu berpikir negatif, curiga sama orang. Ya. Takut dicelakain orang, ya. Nah, lalu yang saya katakan tadi bahwa ketika kita sudah diselamatkan, clear, kita diselamatkan. Tapi hidup kita ada masa lalu, betul saudara-saudara, ya. Kita masing-masing kita punya masa lalu, dan masa lalu tidak semua baik. Ya, ada yang mungkin masa lalunya kita punya trauma-trauma yang terus masih melekat di pikiran kita, sehingga di hati kita, sehingga ketika trauma itu seperti terulang kembali, ya, kita kembali mengalami rasa takut trauma yang dulu, ya, yang pernah kita alami. Ya, nah itu kalau tidak terselesaikan, tidak dipulihkan, itu akan sewaktu-waktu muncul lagi, sewaktu-waktu muncul lagi, ya, trauma masa lalu. Ya. Jadi kenapa kita harus mengakui bahwa kita pernah terluka atau perlu dipulihkan? Karena hanya orang yang mengaku bahwa dia pernah terluka atau perlu dipulihkan, dia yang akan mengalami pemulihan. Kalau dia tidak pernah merasa, ya, maka dia tidak pernah akan mengalami pemulihan. Ya. Trauma masa lalu, ya, ini kalau ini berdasarkan buku, ya, ada orang yang waktu kecilnya mungkin pernah mau digugurkan oleh orang tua, ya, jadi sepertinya dia mau lahir ke dalam dunia ini oleh orang tuanya itu seperti ditolak, ya, mungkin hasil dari kecelakaan atau lain sebagainya, sehingga waktu dia belum lahir dia pernah mau digugurkan, dan itu juga bisa menjadi trauma pada waktu dia hidup, ya, karena apa? Dari kecil dia sudah tertolak, ya. Dia begitu lahir seolah-olah sudah tertolak, sebenarnya tidak diharapkan oleh kedua orang tuanya atau oleh keluarganya, ya, tapi dia tetap lahir. Maka orang ini dia akan mengalami satu trauma, ya. Jangan berpikir bahwa bayi di dalam kandungan itu tidak bisa merasakan apa yang dipikirkan oleh orang tuanya. Karena itu seringkali dokter-dokter kandungan dia menasihatkan, pada waktu kamu sedang hamil, ya, jangan sampai mengalami stres. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi bayi yang ada di dalam kandungan, ya. Ketika orang tuanya ribut, terus cekcok, terus padahal dia lagi hamil, ya. Tidak heran ketika anak ini lahir, dia sudah seperti membawa beban yang berat. Ya, ini masalah orang tua saya, tapi saya merasakan, ya, seperti itu, saudara. Ya, dia
pernah ingin digugurkan, ya ada penolakan. Ya. Ada juga yang punya pengalaman karena diperkosa, ya, atau dilecehkan orang. Ya, itu akan melahirkan anak-anak yang bermasalah. Ya, karena anak itu dia punya trauma yang dialami oleh ibu kandungnya, itu akan kebawa oleh anaknya nanti. Ya, karena itu orang seringkali menasihatkan pada waktu hamil itu, ya kasih pikiran yang baik, ya jangan sampai melihat hal-hal yang negatif, ya, karena itu akan menimbulkan sebuah trauma, ya, trauma masa lalu. Pengalaman mengalami musibah, ya, pengalaman mengalami musibah. Saya ingat dulu ada satu anak muda, ya, dia papa mamanya punya usaha, ya, tapi tokonya kebakaran, ya, itu pengaruhnya sampai ke anaknya, ya, papa mamanya tokonya kebakaran, ya, anaknya pinter dia, tapi agak kurang sedikit, ya, kurang sedikit, karena apa? Mengalami sebuah trauma, ya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang perlu dipulihkan. Siapa yang sanggup memulihkan? Tuhan Yesus Kristus, ya. Pendeta nggak sanggup memulihkan, ya. Kita harus bawa trauma masa lalu ini, pikiran yang negatif ini, kita bawa kepada Tuhan supaya Tuhan menyelesaikan, ya, supaya Tuhan menyelesaikan. Nah, Yesus sudah, kita akan melihat yang berikut, ya, Yesus memikul penderitaan kita di kayu salib, ya, penderitaan yang membuat orang terluka tadi, yang membuat orang mengalami luka batin itu, penderitaan kita dipikul oleh Yesus di kayu salib, ya, diselesaikan di kayu salib, ya. Nah, bagian kita adalah kita minta supaya kita punya pengalaman pribadi bagaimana Allah menyelesaikan beban-beban, persoalan-persoalan luka batin yang ada di dalam kehidupan kita, ya. Nah, dalam Yesaya 53 ayat yang ke-2 sampai kepada ayat yang ke-5, Yesaya 53 ayat 2 sampai kepada ayat 5, atau mulai ayat 3 saja. Yesaya 53 ayat 3 sampai kepada ayat yang ke-5. Ya, Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina, ya. Ini dinubuatkan ribuan tahun sebelum Yesus disalibkan, ya. Jadi sebelum Yesus disalib ini sudah diberitakan ribuan tahun sebelumnya. Ia dihina, dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Begitu dihinanya Yesus, ya. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, ya. Orang nggak tahu bahwa Yesus mati di kayu salib itu untuk menanggung penyakit kita, supaya pada waktu kita sakit kita minta penyembuhan, kita berdoa minta disembuhkan dan kita mengalami kesembuhan, ya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, ya. Ketika kita menghadapi kesengsaraan,
kesusahan, kesulitan, ketika kita berseru kepada Yesus yang mati di kayu salib itu, kesengsaraan akan diganti. Ya, nanti kita lihat. Padahal kita mengira dia kena tulah, ya, seperti kena kutuk, dipukul dan ditindas Allah. Orang berpikir bahwa dia dikutuk, ditindas oleh Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ya, jadi manusia yang memberontak kepada Tuhan. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Jadi semuanya dilakukan oleh Yesus itu karena dia mengasihi kita, karena dia terbeban atas kita, karena dia ingin kita selalu berada dalam keadaan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, jadi dia mati di kayu salib. Dia ingin memulihkan setiap keberadaan umat manusia yang pernah terluka. Ya. Kita kembali ke slide. Ya, saya tadi membuat beberapa bagan. Ya, ini penderitaan kita itu dipikul di kayu salib untuk menghilangkan apa? Ya, yang pertama kutuk. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dikutuk. Ya, tetapi oleh kematian Yesus di kayu salib, kutuknya sudah digantikan dengan berkat. Amin. Kita harusnya orang-orang yang dikutuk karena dosa-dosa kita. Tapi karena kita percaya kepada Yesus, dia mati di kayu salib, memikul kesengsaraan kita, memikul dosa-dosa kita, maka kutuk diganti dengan berkat. Ya. Yang berikutnya, penyakit. Ya. Ada orang yang sakit karena macam-macam, ya. Tapi kalau dalam perjanjian lama ada orang yang sakit karena dosa. Nah, karena Yesus mati di kayu salib, penyakit itu sudah digantikan dengan sehat. Ya, saudara yang sakit jadi sehat. Ya. Ketika dia mengalami pemulihan daripada Tuhan, dia tahu bahwa masa lalunya sudah dibersihkan oleh Tuhan, lukanya sudah dibalut oleh Tuhan, maka penyakit itu diganti dengan menjadi tubuh yang sehat. Ya. Yesus memikul penderitaan kita. Ya. Jadi kutuk kita dipikulnya, diganti sama Tuhan dengan berkat, penyakit diganti dengan kesehatan. Ya, kita menjadi sehat. Lalu yang berikutnya, kematian. Ya, kita tahu dalam Roma bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa itu maut. Itu udah hukum. Ya, tetapi karena Yesus mati di kayu salib, kematian digantikan dengan hidup yang kekal. Ya. Jadi begitu luar biasanya pengaruh dari kematian Yesus di kayu salib, ya, salib buat kita, bahwa kematian diganti dengan hidup yang kekal. Ya. Lalu kemiskinan, ya, kemiskinan diganti oleh Tuhan dengan kekayaan. Amin, saudara-saudara. Yang miskin diperkaya. Ya, saudara, memang tidak selalu berkat jasmani yang kita terima, yang kita alami. Ya. Tetapi misalnya kita miskin sukacita, ya, ada orang yang susah gembira, ya.
Dia susah untuk memancarkan wajah sukacita. Ya. Padahal kalau kita senyum, kalau kita tertawa, itu mengeluarkan sebuah energi, ya, sehingga kita kuat menghadapi berbagai macam masalah dan tantangan. Miskin sukacita. Tapi ketika kita percaya Yesus, kita yakin bahwa Yesus sanggup menyelesaikan semua persoalan hidup kita, ya. Kemiskinan sukacita diganti dengan kekayaan. Kita menjadi orang yang bisa bersukacita di dalam segala keadaan. Ya, sukacita dalam segala keadaan. Ya, mungkin ada hal-hal yang menekan kita, tapi kita masih tetap bisa bersukacita. Karena apa? Kita tahu, kita yakin ada nyanyian tadi. Ya, pengharapanku hanya Yesus saja. Ya, kita punya pengharapan. Di dalam Yesus kita punya pengharapan. Ya. Lalu yang berikutnya, saudara-saudara, penolakan. Ya. Seperti yang saya cerita tadi, saya mengalami penolakan dulu. Ya. Sebelum saya mengenal Tuhan, hidup saya seperti tertolak. Ya. Tetapi ya puji Tuhan, setelah kita berada di dalam Tuhan, itu penolakan digantikan, ya, dengan ya, kita diterima tanpa syarat oleh Tuhan. Ya. Tuhan kalau mau menerima kita tanpa syarat, ya, Dia nggak bilang begini, kamu harus hidup suci dulu baru saya terima menjadi umat Kristen. Nggak ada syarat seperti itu. Ya. Bahkan kita tahu anak yang terhilang, yang sudah menghabiskan warisan papanya, dia hilang, dia foya-foya, dia dengan teman-temannya dia habiskan semua. Pada waktu dia pulang dirangkul, ya, diterima tanpa syarat. Ya. Untuk kita bisa masuk surga nggak ada syarat tertentu, ya, yang harus kita beramal sampai. Tidak, saudara-saudara. Untuk kita masuk ke surga, cukup kita percaya Yesus, kita membuka hati, menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, lalu kita melakukan kebenaran firman-Nya. Kita yakin hidup kita akan masuk surga. Amin. Jangan pernah ada yang ragu kalau jangan-jangan kita nggak masuk surga. Ya. Nah, semuanya dilakukan oleh Tuhan, ya, di kayu salib, ya, dengan dasar apa? Kasih, ya. Dia rela berkorban karena dia mengasihi orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang sakit, orang-orang yang mengalami kematian, orang-orang yang miskin, orang-orang yang ditolak. Itu dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan tidak pandang bulu. Ya, tidak pandang bulu. Ya, kalau keselamatan dari Tuhan hanya untuk orang-orang kaya, kasihan orang-orang miskin. Ya. Tuhan tidak pandang kaya atau miskin. Siapa saja yang mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Ya. Nggak ada persyaratan harus cantik atau harus ganteng, nggak ada, saudara-saudara. Ya, dia akan menerima kita tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Ya. Jadi kasih Tuhan itu adalah kasih agape, ya, kasih yang nggak ada syaratnya. Kalau dunia kan, aku mengasihi engkau karena engkau baik sama saya. Betul nggak, saudara-saudara? Ya, kasih manusia kan kadang-kadang begitu. Aku mengasihi engkau karena engkau baik sama saya. Kalau engkau berbuat jahat, ya sorry aja deh. Ya. Itu kasih manusia, saudara, yang bisa berubah-ubah. Ya. Kasih karena, ya. Kasihnya kasih karena. Aku mengasihi karena kamu baik sama saya. Ya. Tapi kasih Allah itu kasih walaupun. Ya, walaupun kamu
mempunyai dosa yang merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Ya, kasihnya kasih walaupun masa lalu kamu sudah hancur-hancuran, kalau kamu datang padaku, aku akan menyelamatkanmu. Ya, jadi tidak ada syarat, saudara-saudara, tidak ada syarat. Kasihnya kasih walaupun bagaimana kamu hidup. Kalau kamu sekarang mau percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Dia akan mengampuni kita, Dia akan membaharui kita, dan Dia akan memulihkan kita. Ya, melalui kayu salib. Ya, kita percaya kematian Yesus di kayu salib, maka kita yakin bahwa salib itu akan memulihkan, ya, menggantikan penderitaan yang kita alami. Karena itu kita harus masuk kepada yang ketiga. Ya, ini yang ketiga ini pelajaran besar yang kita harus praktekkan. Ya, melalui salib kan kita diampuni dosa-dosa kita, betul? Dosa kita diampuni oleh Tuhan. Ya, melalui salib kita juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, doa Bapa kami adalah, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, nah ini pelajaran ini besar, saudara-saudara. Ya, tidak ringan. Karena Yesus memberikan teladan mengampuni kita sebesar apapun dosa kita, Dia mau terima untuk mengampuni kita. Ya, bagaimana dengan kita? Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, bisakah kita memaafkan mereka? Bisakah kita mengampuni mereka? Orang yang melukai kita. Ya. Saya ingat waktu gereja banyak yang dibakar, ya, di daerah Jawa Timur. Ya, kami dari GPDI, MD GPDI mengundang Gus Dur untuk datang, ya, Gus Dur untuk datang dan memberikan sambutan. Apa sambutannya? Saya percaya bapak-bapak pendeta di sini tidak akan mengutuki saya. Ya, karena Gus Dur rupanya dia belajar 5 agama, termasuk agama Kristen. Dia belajar. Saya percaya bapak-bapak di sini, walaupun ada gereja-gereja yang dibakar di Jawa Timur, bapak-bapak tetap akan mendoakan kami. Ya. Karena apa? Pelajaran di kita, doktrin di kita adalah kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Ya. Itu yang luar biasa. Karena apa? Karena ini pelajaran salib. Melalui salib kita bisa mengampuni orang lain. Ya. Kalau Tuhan aja mau mengampuni kita kok, ya, bagaimana dengan kita? Ya. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Ya. Ini saya bacakan sengaja pelan, ya, supaya ini bisa dicerna, ya. Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, artinya kita juga harus praktek yang seperti itu. Ya. Dia memberikan teladan, Dia mati di kayu salib memberikan teladan kepada kita supaya kita mengasihi orang yang menaruh dendam sama kita. Ya. Karena pembalasan bukan hak
kita. Pembalasan itu adalah bagian Tuhan. Ya. Jadi kalau kita dilukai, kalau kita disakiti, kalau kita berdoa saja, amin. Ya. Berdoa, saudara-saudara. Kita di resolusi, gerakan kita apa? Doa rantai. Ya. Padahal di resolusi kan kita disakitin. Kita bangun pakai duit sendiri, nggak minta-minta sama mereka, udah dibangun nggak boleh dipakai, kan sakit, saudara-saudara. Tapi kita nggak balas mereka, karena Tuhan ajarkan begini, ya, bahwa kita harus bisa mengampuni orang yang tidak suka terhadap kita. Ya. Ya, mungkin saudara bisa berdoa, Tuhan, saya tidak punya hak untuk membalas. Ya, kalau boleh Tuhan yang balas, dan jangan lama-lama Tuhan. Kita minta jangan lama-lama. Kalau bisa cepat-cepatlah dibalaslah, ya. Tapi saudara-saudara, prinsipnya bahwa balas-membalas itu bukan bagian kita. Ya, kita serahkan aja sama Tuhan. Ya. Banyak kok pengalaman-pengalaman pembelaan Tuhan buat pekerjaannya, ya, banyak. Ada yang saya ingat, ada teman saya di daerah Gunung Putri, ya, daerah Gunung Putri itu bukan gerejanya yang dihancur, tapi orangnya, ya, orangnya itu sudah diikat, sudah ditendang-tendang, sudah dikumpulin kursi, mau dibakar, saudara-saudara. Ya. Itu kesaksiannya itu sampai giginya itu, sampai rahangnya itu bergeser, giginya ompong berapa banyak. Ya. Karena udah ditendang-tendang, udah kayak binatang. Ya. Mereka udah kumpulkan kursi kayu di tengah dan itu mau dibakar. Ya. Tapi kesaksiannya, saudara-saudara, pembelaan Tuhan, dia cuma doa, Tuhan, tolong saat ini juga kasih saya kekuatan untuk saya lari. Kalau memang Tuhan kasih kesempatan, saya lari dari tempat ini. Dan dia lari, saudara-saudara. Ya, Tuhan seperti betul-betul kasih kekuatan sama dia. Dia lari lewat kebun-kebun, ya, sampai tembus jalan raya dan dia naik angkot. Ya, dia naik angkot. Dan saudara-saudara, berapa hari kemudian dari kejadian itu orang yang menganiaya dia, ada yang ketabrak truk, meninggal ketabrak truk, ya, macam-macam. Tuhan buat pembalasan, ya, di luar yang dia pikirkan. Ya, sampai sekarang dia masih hidup, saudara-saudara. Ya, masih melayani, pelayanannya masih jalan. Ya, kesaksiannya kemana-mana. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, pelajaran yang kita bisa ambil dari salib adalah melalui salib kita juga bisa belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita, orang yang melukai kita, orang yang mungkin jual nama kita, ya, yang betul-betul menyakitkan. Ya. Saya punya teman di sekolah Alkitab. Kadang-kadang di sekolah Alkitab juga masih ada orang-orang yang mau tunjukin jago, saudara-saudara. Ya, iya, saudara-saudara. Saya punya teman, dia memang kelas 2, saya kelas 1. Dia dari Ambon. Ya, dia orang Ambon. Memang rupanya dia pinter berkelahi, saudara-saudara. Ya, saya kelas 1 masih, ya, istilahnya masih anak bawang lah. Ya, dia papain juga takut. Ya, karena dia kelas 2. Kalau hari Minggu itu biasanya kan sekolah suruh pakai baju putih. Ya. Karena ibadah pakai baju putih. Apa yang jadi, saudara? Kemeja saya putih yang saya sudah cuci, saya sudah setrika, mau dipakai hari Minggu. Hari Sabtunya dipakai lap kaki. Ya. Baju saya yang mau dipakai untuk hari Minggu dipakai lap kaki, saudara. Dia habis mandi dipakai lap kaki.
Saya ngelawan nggak? Enggak. Nggak ngelawan. Sekarang sudah meninggal orangnya, puji Tuhan ya. Iya betul saudara-saudara, betul. Dia pernah alat kelaminnya pernah digigit anjing, ya. Terus sekarang udah meninggal. Ya. Jadi pembalasan bukan kita, tapi kita belajar untuk mengasihi orang yang melukai kita, yang menyakiti kita. Ya. Setelah kami sama-sama di pelayanan, ya, dia selalu ingat, ya, apa yang dia buat sama kita. Ya. Dia ingat, dan kita juga ingat. Tapi kita belajar untuk melupakan itu tidak gampang. Ya. Melupakan orang yang melukai kita itu nggak gampang. Ya, karena itu kita minta kelepasan dari Tuhan. Ya. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, jadi melalui salib kita menerima kasih Yesus. Kasih Yesus itu juga harus hidup di dalam hidup kita. Kita mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita. Ya, puji Tuhan, kita akan menerima perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Kita telah melihat bukti kasih Tuhan dalam setiap kehidupan